Kak Piki pernah ngerasain hubungan tanpa status itu tidak? Ini HTS pertanyaan. itu dalam prosesnya dia ternyata melakukan hubungan seksual yang beresiko, Iya, apalagi iya. kalau misalkan sampai ngajak ke ranah yang hubungan seksual dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat PKBI, hai juga untuk kakak-kakak di sini. Halo. Kembali lagi di PLTA Podcast Let's Talk About PKBI Kalimantan Tengah. Perkenalkan, nama saya Ais, saya dari Relawan Remaja CR PKBI Kalimantan Tengah, dan saat ini saya tidak sendiri. Di samping saya ada kakak ganteng. Wow. Siapa namanya kak? Kenalin. Oke, halo sobat PKBI, perkenalkan nama saya Vicky dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nisa, saya seorang remaja, Waduh. Seorang remaja. tapi saya juga staf dari PKBI Kalimantan Tengah. Kalau saya remaja asli. Oke, remaja asli ya, nggak ada yang remaja palsu di sini. Oke, halo Kak Piki dan Halo. Kak Nisa, selamat datang di PLTA. Kali ini bahasan kali ini sih tidak terlalu berat ya, karena Wow. kita semua remaja gitu. Oke, Karena kita oke. semua remaja. Terus juga ini lagi happeningnya nih di kalangan remaja, HTS. Apa tuh? Kak Piki pernah ngerasain hubungan tanpa status itu tidak? Ini pertanyaan buat saya curhat di sini atau gimana? Waduh. Spill dikit aja deh. Kalau kayaknya setiap remaja pernah sih ngerasain hubungan tanpa status gitu ya. Iya bener, saya pun juga pernah. Apakah Mbak juga pernah? Waduh, Mbak berdua kiri kanan ini. Kalau saya sih enggak ya, Oh, enggak, wow. Kalau saya alhamdulillah pernah. baru aja ya. Baru banget, aduh. Waduh. Jadi gimana, Kak Piki? Fenomena HTS ya. HTS, iya. Bicara soal hubungan tanpa status gitu. Ya sebenarnya hanya ada dua hal yang mungkin bisa terjadi gitu ya. Ya, oke, apa tuh dua halnya? Rasa nyaman. Bener. Yang pertama, yang Iya. kedua benefit, keuntungan. Oh, bener. Kenapa bisa Oke. terjadi hubungan tanpa status itu? Ya, kenapa itu? Ini saya mengartikan saya sebagai remaja dari pendapat saya pribadi ya. Iya, betul. Sebenarnya hubungan tanpa status itu terjadi karena emang tidak mau kehilangan awalnya. Oh, awalnya Karena seperti itu. awalnya nggak mau kehilangan. Karena kan kalau saya pacaran nih, misalkan aku pacaran sama Mbak gitu ya. Nanti kan kalau udah putus rasanya asing banget gitu. Tapi kalau kita tuh gimana ya, hubungan tanpa status kayak friendly aja, misalkan aku udah manggil Bi atau gimana kayak gitu, hai Bi makan bla 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 gitu. Tapi kan nggak mungkin nggak mungkin bisa lepas kayak gitu, bukan nggak mungkin bisa lepas, maksudnya nggak ada kata putus jatuhnya kayak gitu, tapi bisa saling memberi kasih sayang, Kasih sayang. sayang. Tapi Oh, nggak iya. bukan hanya kasih sayang, lebih ke apa ya, ada satu sama lain gitu loh. Oh, Ya iya. kayak keuntungan. Jadi Ada keuntungannya. teman rasa pacar gimana ya? Oh, teman rasa Enak pacar. ngomongnya kayak teman rasa pacar lah Oh, gitu. iya. Boleh sana sini terus manggil ayang juga gitu ya. Waduh. Tapi sebenarnya bukan boleh sana sini, tapi orang HTS itu sebenarnya Iya, ya. nggak yang harus aduh aku sama kamu terus kita aku hubungan tanpa satu sama dia, aku dekat sama kamu juga kayak gitu. Nggak Nggak yang harus seperti itu. Tapi kenyataannya Kenyataannya, guys. karena HTS sendiri pun juga punya step-stepnya kayak gitu loh, nggak yang tiba-tiba hai sayang, nggak kayak gitu. Oke. Nanti halo Oke. aja. Mau Tadi nyebut takut nyenggol gitu. itu kalau waktu dekat Mhm. gitu ya, chattingan terus jadi friendzone, itu yang dilakukan hal-hal bucin kayak orang pacaran juga atau kayak gimana tuh? Sebenarnya kalau ngomong-ngomong HTS kayak pacaran atau enggak, bahkan bisa lebih. Oh, bisa lebih. Kayak gimana ya, tergantung orangnya masing-masing kayak gitu. Kayak orang pacaran atau enggak, tapi bahkan HTS tuh lebih seru loh daripada pacaran. Apa tuh serunya? Bisa Bedanya masak bareng. Sama kan? Udah dimasakin ditinggalin. Aduh. Pernah berpengalaman ya? Kalau masaknya sih enggak ya, tapi Oke. kalau yang ditinggalinnya sih. Dari yang itu tadi ya. Jadi sebenarnya nih menurut Kak Piki sama Kak Nisa juga, sebenarnya HTS itu baik atau enggak gitu? Dari yang Oke. mana dulu nih? Dari mana Dari Kak Piki deh. Oke, kalau ini pendapat pribadi saya Iya, ya, pendapat. nggak
nggak menjatuhkan pihak A, nggak menjawab pihak B, nggak yang apa ya, Iya. ini netral aja gitu. Iya, netral. HTS itu kalau ditanya baik atau enggak tergantung tujuan kita kayak gitu. Kalau tujuan kita hanya untuk bersenang-senang, ya pasti tujuan akhirnya nggak baik. Apalagi bersenang-senangnya dalam konteks kita mencari hiburan. Oh, hiburan. Kayak gitu, hiburan dalam tanda kutip bukan hanya sekedar deket, tapi bisa melakukan hubungan-hubungan yang mungkin belum selayaknya orang itu melakukan. Kayak Oke. gitu. Contoh nih, nggak menutup kemungkinan yang namanya kita sudah deket gitu ya, udah merasa jadi pacar ataupun, karena kan yang namanya free sex itu kan kadang orang menganggapnya hal lumrah kayak gitu. Ada juga yang menganggap aduh itu udah nggak banget, udah tabu kayak gitu kan. Nah makanya kalau HTS tuh sebenarnya baik atau enggak tergantung kita. Tapi kalau HTS-nya hanya sekedar untuk bisa menjadi penyemangat, bisa untuk melengkapi kehidupan, misalkan nih, aduh aku nih anak perantauan sendiri di sini, kayaknya seru juga deh kalau ada yang ngingetin makan. Kalau hanya sekedar kayak gitu sih it's okay. Tapi kalau membina rumah tangga, simulasi rumah tangga sepertinya udah ranahnya nggak baik ya. Mungkin akibatnya juga bisa berdampaknya nggak yang sekarang kayak gitu. Makanya saya tuh sering banget bilang gitu ya ke teman-teman juga, jangan sampai kamu tuh kejebak sama nikmat sesaat gitu. Karena apa ya, nikmat yang kamu rasain tuh nggak sebanding dengan sakit yang kamu bakal rasain. Misal mereka melakukan hal yang nggak seharusnya kayak gitu ya, free sex dengan dampak yang negatif gitu. Misalkan mereka apa itu namanya terinfeksi HIV gitu, karena kan itu yang dirasakan juga seumur hidup. Ya mungkin gitu orang berpikir HIV bisa sembuh kok, buktinya di dunia sudah ada 5 orang yang sembuh dari HIV. Tapi kamu tahu nggak sih dia terkena HIV-nya berapa lama, sudah sampai tahap berapa, stadium berapa, dan sembuhnya di usia berapa. Itu tuh perjalanannya panjang banget. Dan misalkan kita mau bicara soal apa ya namanya vaksin HIV gitu, kan belum tentu itu. Lagi kita dengar pendapat dari Kanisa dulu tentang HTS ini baik atau enggaknya. Kayak gitu aja dulu. Kalau menurut aku sih baik atau enggaknya mungkin lebih banyak ke enggak baiknya ya. Oke. Iya. Kalau misalkan dalam HTS itu dalam prosesnya dia ternyata melakukan hubungan seksual yang beresiko, seperti Oke. misalkan bergonta-ganti pasangan, Iya, kemudian bersepakat. melakukan hubungan seksual tanpa alat kontrasepsi barier atau kondom gitu kan. Nah mungkin itu akan menjadi pintu untuk menularkan infeksi menular seksual dan juga kata Kak Vicky tadi HIV. Salah satunya, hanya ya. salah satunya. Betul. Apalagi kalau misalkan si ceweknya ini nggak tahu kalau si cowoknya itu sebelumnya pernah menderita HIV dan juga IMS, kemudian mereka melakukan hubungan seksual, maka kemungkinan besar akan menularkan IMS dan juga HIV itu. Gitu. Jadi menurut aku kalau dari segi kesehatan reproduksi tentu saja itu akan banyak kekurangannya daripada keuntungannya gitu. Oke, lebih banyak dampak negatifnya kayak gitu ya. Betul. Benar. Ini untuk kawan-kawan di sini HTS ya. HTS-nya yang mana nih? Mungkin bisa itu ya nanti tulis di kolom Ya, komentar. tulis aja di kolom komentar. Aku HTS Kak. Pengalaman gitu. HTS yang aku paling HTS-nya seru cuma gitu 2 ya. minggu Kak gitu. Waduh, takut Ya, banget gitu. kalau cuma 2 minggu. Atau Itu trial ya. iya Trial. itu ya saya bilang tadi coba-coba. Oh iya bener kan, Ternyata- mbaknya remaja, Coba-coba. Oke. Ternyata nggak cocok di saya kayak gitu. Oke. Metode HTS ini nggak cocok. Nggak gitu ya? cocok. Oh berarti ternyata kamu nggak harus bisa. berarti Anda harus mencoba ganti metode. Oh ya harus yang ganti metode. semula kuanti diganti kuali. Oh gitu. Sekarang lagi marak gitu ya fenomena HTS gitu. Dan kawan-kawan yang nonton ini yang sedang HTS dan sedikit lagi terjerumus ke HTS yang tidak baik gitu misalnya, jadi sudah tersadarkan dengan menonton kita di sini. Waduh. Iya. Kalau HTS kalau bisa menghindari sih hindari aja gitu Iya, ya. hindari Apalagi aja. kalau misalkan sampai ngajak ke ranah yang hubungan seksual dan lain-lain yang beresiko tinggi gitu, mending nggak usah, hindari aja. Kalau misalkan punya hasrat yang tinggi gitu Iya. ya Oke. untuk Udah terlanjur. Mm-mm, Udah untuk, terlanjur Kak gitu. Gimana ini? meneruskan hal itu, mending cari hal-hal positif atau bergabung dengan organisasi yang aktif gitu kan, atau rajin olahraga gitu, cari komunitas-komunitas yang membimbing ke arah yang lebih positif lagi gitu, mungkin akan mengalihkan hal seperti itu. Oke, untuk Kak Vicky apa ini? Oke, mungkin buat teman-teman yang saat ini sedang terperangkap dalam HTS gitu ya,
mau ngelepas sayang, mau nggak dilepas nih sudah keterlaluan. Waduh. Bener. Ya mungkin bisa dipikir ulang sih. Mikirnya seperti ini. Apa yang kamu lakukan itu nggak harus berdampak sekarang gitu. Contohnya kamu masak nasi aja perlu proses 30 menit baru masak. Iya, benar. Artinya kalau kamu lakukan itu sekarang belum tentu 20 tahun kelamaan ya, 10 tahun atau 5 tahun ke depan langsung kamu rasakan dampaknya. Betul. Oh, gitu. Nah, mungkin bisa dipikir kembali gimana sih jalan lebih baik kayak gitu. Ingat lebih baik mencegah daripada kita tuh harus sengsara untuk mengobatinya. Tapi ngomong-ngomong nih ya, kita balik ke stack HTS tadi boleh nggak sih? Boleh. Iya, tadi kan kayaknya orang tuh berpikirnya gini loh, cuma HTS aja bisa langsung free sex gitu. Takutnya orang malah bingung nih kenapa. Iya, benar. Kita kan mengingat langkah-langkah orang bisa menjadi HTS itu kan biasanya kenalan, chatting, merasa dekat, nyaman kayak gitu. Iya, benar. Nah, kenapa sih orang kalau HTS bisa sampai ke ranah yang nggak seharusnya kayak gitu? Kadang kita tuh kita apa ya, yang seperti dikatakan Mbak Bidan tadi ya, Mbak Bidan, Kak Anissa gitu kan, mulai hasratnya tinggi gitu. Kita nggak tahu pasangan kita tuh fantasinya kemana dan hasratnya kemana gitu ya. Kadang pegangan tangan aja udah merasa naik gitu ya. Betul. Apalagi kalau misalkan nih udah deket banget tidur bareng kayak gitu, terus gitu dengan nggak sadar, aduh hujan nih. Oke, kayak gitu ya. Paham lah. Iya, perlu penghangat nih. Sobat yang nonton kayaknya juga paham gitu ya. Nah, Iya. terus gitu, nah itulah makanya kadang itu bisa terjadi hal-hal yang bukan nggak diinginkan karena sama-sama sadar ya. Iya. Terjadi hal yang nggak seharusnya terjadi, apalagi kita masih belum menikah ataupun belum ada ikatan yang pasti kayak gitu loh. Oh iya, betul. Oleh sekarang lagi marak-maraknya nih, apa itu apa sih FWB ya? Oh, nah iya, FWB. Iya. Itu teman tapi menghasilkan, teman tapi saling menguntungkan. Kalau gitu ya. menghasilkan mah Beda. dijual. iya, makasih. Agak kepleset lidahnya. Itu dari Kanisa ada tambahan lagi? Enggak ada sih, tapi mungkin aku mau promosi. Oke, silahkan. Promosi apa Silahkan gitu? tenang. Ini Bagi edukasi. teman-teman yang HTS tapi sudah masuk ke Dengerin. lingkaran setan gitu Oke. ya, Wow. melakukan hubungan seksual yang beresiko gitu. Oke, belum kan? Terus misalkan Anda mengalami gejala atau misalkan aktif melakukan hubungan seksual, maka segera periksakan diri ke tenaga kesehatan, dokter gitu ya, agar segera mendapatkan diagnosa dan juga penanganan yang tepat gitu. Jadi kalau misalkan dia terkena IMS atau HIV itu lebih cepat diketahui dan juga mendapatkan pengobatan, misalkan HIV segera mendapatkan ARV dan lain sebagainya. Gitu. Terus kalau misalkan teman-teman ingin konsultasi dengan dokter, bidan dan psikolog, PKBI Kalimantan Tengah juga memiliki telemedicine yang providernya ada dokter umum, bidan dan psikolog yang melayani tentang kesehatan reproduksi, kesehatan ibu dan anak, kehamilan, kontrasepsi, kesehatan mental dan juga kekerasan seksual. Teman-teman bisa konsultasi di website PKBI Kalimantan Tengah www.pkbikalteng.com dan juga care.pkbi.or.id atau bisa menghubungi hotline di bawah ini dan juga mengunjungi Instagram PKBI Kalimantan Tengah di pkbikalteng.id. Ya. Mungkin aku bisa nambahin dikit, mungkin aku mau nambahin dikit nih buat yang mau tes HIV. Ingat teman-teman, kita tuh tes HIV bukan berarti kita tuh sering melakukan hubungan. Bukan berarti kita tuh aduh kayaknya aku beresiko ataupun aduh kayaknya aku HIV harus tes nih. Enggak seperti itu teman-teman. Mungkin teman-teman pernah melakukan sekali aja ataupun teman-teman berada di lingkungan yang kurang sehat gitu. Kita tuh memeriksakan diri itu nggak salah gitu. Karena apa ya? Lebih baik mencegah dari awal gitu daripada sudah kena baru panik gitu. Ya emang benar semua permasalahan ada jalan keluarnya, tapi buat teman-teman mungkin jangan cuma berpikir aduh nih apa itu namanya aku nggak berisiko ngapain aku tes, jangan seperti itu gitu. Mending kita tuh tahu diri kita gitu karena kesehatan itu mahal banget. Iya, Itu sih. betul. Iya, benar-benar sih. Ya, dan juga teman-teman jangan malu gitu ya, apalagi kalau misalkan mau konsultasi nih Benar, ke kita gitu, jangan malu karena PKBI Kalimantan Tengah ini layanannya merupakan layanan anti stigma gitu. Jadi teman-teman nggak perlu malu,
terus apa ya? Keamanannya pasti Oh terjamin iya benar, gitu. keamanan Keamanannya dan juga privasi terjamin. pasti terjamin. Dan Gitu. satu sih, kita tuh tes HIV nggak yang dibongkar kok. Misalkan nih aku tes gitu ke Mbak Anissa gitu ya, itu tuh ya udah cuma sekedar aku Mbak Anissa yang tahu gitu, sama Iya, Tuhan ya betul. pasti. Betul. Tuhan, Mbak Anissa dan aku yang tahu. Jadi Mbak moderator gitu. Mbak moderator juga nggak tahu kalau aku udah periksa atau enggak kayak Iya. gitu. Benar-benar. Bagus sekali ya, ini informasi yang sangat luar biasa untuk kawan-kawan yang lain gitu. Selain konsultasi dengan psikolog, dokter dan bidan gitu ya, dan konselor sebayanya juga ada ya kan, Oh iya Kak? betul, konselor sebaya juga. Oh iya, dan untuk provider ini itu layanannya gratis sampai dengan bulan Juni 2023 nanti. Masih ada waktu. Iya, dan untuk teman-teman remaja yang misalkan malu nih mau konseling dengan Orang dewasa provider, gitu ya. yang dewasa gitu, bisa konseling bersama teman-teman remaja yaitu konselor sebaya dan itu gratis. Dan Wow. itu gratis guys. Wah, ini kesempatan yang bagus sih bagi kawan-kawan yang membutuhkan arahan Benar, gitu, butuh dorongan dan Curhat gitu. curhat. Atau lagi tempat HTS tadi ya, Iya, nggak dapat HTS tadi. kepastian Iya, terus betul. gitu. Pas banget, boleh banget langsung aja klik di bawah Iya, ini. yang gitu. korban HTS terus gamon ya Boleh langsung klik aja aja langsung di bawah konsultasi ini. gitu, langsung konseling aja. Iya. Oke, karena udah Panjang lebar. panjang lebar ya, panjang banget ini udah ceritanya sampai kemana-mana, dan juga udah dikasih tahu juga informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Udah habis waktunya gitu ya. Kita akhiri. Oke. Terima kasih untuk Kanisa, untuk Kak Vicky yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di PLTA Podcast Let's Talk About PKBI Kalimantan Tengah. Oke, kawan-kawan, terima kasih untuk sudah menonton nonton podcast ini gitu, sudah meluangkan waktunya. Jangan lupa kunjungi tadi ya website PKBI, terus itu Instagramnya juga dikepoin, nggak apa-apa, boleh banget. Oke, terima kasih banyak. Terima Saya kasih. akhiri, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dadah sobat PK.